ya, brandingnya seperti apa. Dan saat ini beliau sedang stay ya di Solia Zigna Hotel Solo. Siapakah beliau? Kita akan sapa bersama-sama Bapak Gusti, General Manager dari Solia Zigna Hotel Solo. Mempunyai jenjang karir yang jelas menurut saya waktu itu ya. Karena kita kan harus melihat long term-nya ya. Kalau kita mau jadi apa sih? Kita misalnya kalau kerja di restoran, masa kita harus pendek kan? Kalau restoran itu kan pendek ya. Kalau hotel itu kan lebih general ya. Dia punya banyak departemen, dia punya ada tingkatan jenjang karir sampai karir tinggi yaitu di general manager. Jadi menurut saya kerja di hotel lebih menjanjikan karena di hotel itu di mana-mana ada pasti, di seluruh kota, seluruh dunia ada hotel, dan hotel pasti membutuhkan SDM. Dan kita merasa kalau passion kita di hotel, karena orang hotel itu harus punya passion. Kalau kita melayani orang itu senang, itu adalah kepuasan bagi kita. Cash flow kita berat. Kita bisa bertahan sampai bulan, paling lambat bisa bertahan sampai bulan 8. Itu pun Aji harus jual mobil. Jual mobil. Kalau nggak jual mobil, kita hanya bisa bertahan bulan Juli. Waduh, ya benar juga sih. Ini pasti akan lama. Oke, kita bulan 6 jual mobil. Bulan 6 kita ada beberapa mobil kita jual, termasuk mobil mewah kita ada beberapa jual. Terus ada transport kita jual semua. Transport kita ada 25 mobil, semua mobil mewah kita di rumah ada 4. Itu nilainya kurang lebih 15 atau berapa itu untuk membantu karyawan. Sama ikutnya. Kira-kira bagaimana sih Bu Mega melihat gambaran dan juga perkembangan dunia pendidikan kita saat ini khususnya di Indonesia, Bu Mega? Kondisi di Indonesia masih keadaan distance learning. Jadi otomatis banyak sekali kalau saya lihat ya, saya baca juga banyak angka putus sekolah itu naik, Ibu. Sekolah-sekolah, nggak semua sekolah kan mampu ya, jadi ada kesenjangan kalau saya melihat ya, ada kesenjangan sosial di sana, di mana sekolah yang mampu memang dia bisa memberikan fasilitas kepada murid-muridnya untuk bisa melanjutkan distance learning. Tetapi untuk sekolah-sekolah yang mungkin ada di pedesaan atau tidak mampu, ini yang mempunyai tantangan yang cukup besar di dalam menjalankan pendidikan. Saya lihat data di perbankan, data deposito yang di atas 2 miliar, itu bertumbuhnya luar biasa. Jadi bertumbuh secara nama orangnya, nasabahnya, maupun jumlah amount-nya, itu bertumbuhnya luar biasa ini, di saat-saat sekarang ya. Jadi memang masa pandemi ini tidak seperti 98. Dan masing-masing perusahaan itu menurut saya juga harus membuat satu emergency strategi. Tentunya ini berbeda-beda satu sama lain. Nah, ini penting sekali supaya di saat-saat seperti saat ini kita punya tim, kita punya leader itu tidak hanya bertahan ya, tetapi juga mempunyai satu semangat, mempunyai satu kemauan bagaimana mencari strategi-strategi yang luar biasa yang bisa diimplementasikan di saat pandemi. Kira tren bisnis seperti apa yang akan mengalami kelancaran atau hambatan pada tahun 2021 yang merupakan tahun kerbau logam nih Pak? Silakan. Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kalau memang hampir semua bisnis terdampak, tapi ada kesempatan-kesempatan baru dan ada bisnis yang dampaknya justru positif. Misalnya saat ini di bidang kesehatan, khususnya vitamin, produk-produk vitamin dan lain sebagainya. Kemudian di bisnis kuliner. Iya. Kuliner ini sangat berkembang karena orang sudah mulai bosan di rumah karena kita harus banyak di rumah. Tentunya bisnis kuliner bahkan sekarang kalau ditunjang dengan adanya digital, saya pikir ini kesempatan yang luar biasa. Jadi kita bisa mengembangkan bisnis kuliner ini secara digital, tidak hanya terpancang oleh bisnis atau makanan yang khas di kotanya, tapi kita bisa antar kota bahkan lintas pulau. Karena kebetulan industri garment itu
untuk mendidik karyawan supaya bisa menjahit dengan kualitas yang kita perlukan itu tidak bisa dalam waktu sebulan 2 bulan. Biasanya mencapai 6 bulan. Ya biasanya 1 bulan pertama itu masa-masa krusial, anaknya stay atau tidak. Kalau 1 bulan itu sudah lewat, itu baru peningkatan efisiensi dan standar kualitas. Biasanya 6 bulan itu baru bisa. Tantangan apa Bu yang dihadapi di Globalindo ini Bu? Jadi satu sumber daya yang kompeten itu di situ. Karena industri garment itu industri padat karya. Betul, padat karya sekali. Biaya terbesar kita itu adalah masalah training. Bayangkan aja dengan 6 bulan training itu, istilahnya anak-anak kita kan belum mencapai skala yang istilahnya yang kita inginkan. Iya. Dan pada saat dia start join dengan perusahaan masa training, itu kan istilahnya pembiayaan kan sudah full di situ. Nah, memang kita ini yang paling krusial, biaya paling tinggi ada di Indonesia. Apalagi anak-anak muda sekarang ya, kalau belajar sulit sedikit mereka jalan. Saya enak jaga toko saja katanya begitu. Ya kan? Karena jaga toko sepertinya tidak dikejar-kejar dengan kualitas, tidak dikejar-kejar dengan efisiensi, kayaknya enak sekali. Pengusaha ini kan inginnya kan bisa sebuah perusahaan itu autopilot, bisa jalankan sendiri ya, tanpa harus dia setiap hari datang ke kantor. Iya betul, kalau sudah autopilot sehingga saya ini kan bisa memiliki kesempatan, opportunity untuk melihat usaha-usaha yang lain, ya kan, saya bisa bekerja untuk sesuatu yang lebih gitu kan. Jadi saya nggak terlalu habis tenaganya konsentrasi terhadap satu bidang aja, Stefanus.